Sampai sekarang masih saya ingat apa yang disampaikan oleh Bapak Haji Anas Lubuk, pemimpin redaksi tempat saya menjadi wartawan. Andaikan kamu nanti menjadi wartawan hanya berdasarkan keinginan dari penguasa, berita-berita yang kamu buat, berita-berita yang kamu tulis, kamu tidak lebih dari seorang pelacur yang bekerja hanya atas dasar berapa imbalan yang diberikan orang ingin memanfaatkan dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bustami Narda. Setiap-tiapnya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN yang berbahagia, suatu kali sekitar tahun 80-an, saat asik-asiknya saya menjadi seorang wartawan, maklum ketika itu masih muda, saya dipanggil oleh pemimpin redaksi ke ruang kerjanya. Bapak Haji Anas Lubuk, pemimpin redaksi tersebut, mengatakan kepada saya, Bustami, saya melihat kamu punya potensi untuk menjadi seorang wartawan yang hebat. Karena itu, ada satu hal yang ingin saya pesankan kepadamu. Menjadi seorang wartawan haruslah mempunyai integritas diri yang teguh, yang kuat. Jangan kamu sekali-kali menjadi corong pemerintah. Jangan kamu sekali-kali menjadi wartawan sekaligus juga menjadi pengekor pemerintah. Sebab fungsi wartawan itu adalah social control, melakukan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintah. Apabila seorang wartawan telah terjebak menjadi corong pemerintah, menjadi pengekor pemerintah, sangat dikhawatirkan pemberitaannya tidak akan lagi mampu menjadi penyambung lidah rakyat. Sedangkan seorang wartawan diharapkan menjadi penyambung lidah rakyat kepada pemerintah. Kalau yang baik-baiknya itu telah cukup tenaga di pemerintah untuk menyampaikan kepada rakyat. Pemerintah itu punya humas. Di samping punya humas, di setiap lembaga pemerintah itu pimpinannya pada umumnya punya keahlian untuk menyampaikan keberhasilan-keberhasilannya kepada rakyat. Sedangkan rakyat tidak punya humas. Rakyat tidak punya peralatan apa-apa untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Apalagi rakyat tidak punya kekuatan apa-apa untuk mengoreksi jalannya pemerintah. Apabila ada jalan pemerintah
yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Karena itu, fungsi wartawan sebagai sosial kontrol di tengah-tengah masyarakat sungguh sangat-sangat diperlukan. Apabila wartawan hanya kerjanya menyampaikan misi pemerintah saja kepada masyarakat, sementara dia abaikan menyampaikan koreksi kepada pemerintah, dia abaikan menyampaikan kritikan kepada pemerintah, dia abaikan menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah, apa jadinya negeri ini? Sampai sekarang masih saya ingat apa yang disampaikan oleh Bapak Haji Anas Lubuk, pemimpin redaksi tempat saya menjadi wartawan. Selanjutnya dengan tegas beliau sampaikan, andaikan kamu nanti menjadi wartawan hanya berdasarkan keinginan dari penguasa, berita-berita yang kamu buat, berita-berita yang kamu tulis, kamu tidak lebih dari seorang pelacur yang bekerja hanya atas dasar berapa imbalan yang diberikan orang ingin memanfaatkan dirimu. Memang saya perhatikan Bapak Haji Anas Lubuk selama dia, yang saya ketahui, memang selalu berupaya mengambil jarak dengan pemerintah, mengambil jarak dengan para pejabat. Contoh, saya belum pernah melihat Bapak Haji Anas Lubuk menghadiri acara buka puasa bersama di rumah pejabat. Belum pernah saya melihat. Dan dia selalu mengatakan kepada saya, tidak mau pergi. Begitu tegas dia terhadap pendirian. Suatu kali bulan Ramadan datang seorang PNS yang ditugaskan oleh pimpinannya di kantor mengantarkan semacam THR ke kantor kami. Kebetulan pejabat yang memerintahkan kepada aparatur pemerintah itu untuk mengantarkan THR itu ke tempat kami, ke kantor kami, teman dekat Bapak Haji Anas Lubuk. Saya tahu betul itu teman akrab beliau. Sering berkelakar apabila dia datang ke kantor. Saya dengar dari luar gelak tawa mereka berdua di ruang redaksi. Kalau pejabat itu datang ke ruang beliau, dia adalah seorang wali kota waktu itu. Namun sore itu, aparat tersebut membagi-bagikan THR dalam bentuk amplop kepada kami para wartawan. Saya kebetulan karena wartawan masih sangat muda, junior sekali, tentu terakhir dapatnya. Saya duduk paling belakang di redaksi kami. Yang dapat untuk yang senior-senior. Ketika setengah perjalanan pembagian THR tersebut, dia berhenti, dia masuk ke dalam, ke ruang redaksi. Begitu masuk, Bapak Haji Anas Lubuk keluar, masuk ke ruang redaksi dari ruang kerjanya. Siapa kalian yang telah menerima amplop ini, THR ini?
pada umumnya sudah menerima, tinggal kami yang derek ke belakang. Kumpulkan semuanya. Kita tidak mau cara begini dilakukan oleh pejabat ini kepada kita karena kita masih ada gaji. Perbuatan seperti ini bagaimanapun nanti akan mempengaruhi pemberitaan kita. Kumpulkan semua. Dengan berat hati dan dengan malu-malu, semua yang telah mendapatkan THR tersebut mengumpulkannya kembali, memberikan kepada aparat tersebut. Akhirnya dia masuk ke ruangannya dan aparat tersebut pulang sambil mengatakan bahwa ketika dia memberikan amplop kepada pimpinan redaksi tersebut, dia marah dan dia keluar meminta agar dikumpulkan semua dan berikan kembali. Begitu keras saat itu, dan memang tak akui koran kami waktu itu cukup disegani karena tingginya integritas diri dari pimpinan redaksi kami itu. Bagi Bapak Haji Anas Lubuk, jika ada wartawannya yang diketahuinya menerima uang dari sumber berita dengan cara apapun, dia tidak akan segan mengeluarkan wartawan itu. Saat itu juga, saat dia mengetahui tersebut. Suatu kali, seorang rektor suatu perguruan tinggi di kota tempat saya jadi wartawan menelepon ke kantor redaksi kami. Karena teleponnya untuk pimpinan redaksi diberikan oleh sekretaris kepada pimpinan redaksi. Ternyata waktu itu rektor tersebut mengatakan bahwa dia telah memberikan uang untuk tiket pesawat pulang pergi pada seorang wartawan kami yang datang ke tempat dia. Dia katakan, "Nas, ini bukan dia yang minta, saya yang beri, jangan kamu apa-apakan pula nanti wartawan kamu. Ini kerelaan hati saya memberinya." Kata rektor tersebut, "Ya, terima kasih Pak Rektor," katanya. Namun apa yang terjadi? Besoknya keluar di halaman depan pengumuman bahwa wartawan bersangkutan telah keluar. Jadi ceritanya sorenya dia panggil wartawan tersebut. Dia sampaikan apa yang disampaikan oleh rektor tersebut kepada wartawan tersebut. Wartawan tersebut mengakui bahwa memang diberinya uang. "Terima kasih," kata Bapak pimpinan redaksi, "namun mulai hari ini kamu tidak lagi menjadi wartawan di sini." Itu begitu keras waktu itu. Jadi memang menjadi seorang wartawan sangat sulit jika dilihat dari sisi bagaimana menegakkan integritas diri. Wartawan memang selalu mempunyai fungsi kontrol sosial di tengah-tengah masyarakat. Karena itu, wartawan harus mandiri agar pemberitaan yang dibuatnya benar-benar bisa dipercaya rakyat. Sekali saja pemberitaan suatu media tidak bisa dipercaya rakyat, selamanya rakyat akan sulit untuk mempercayai media tersebut. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.